Yang pertama, mereka tidak memberikan ruang interview. Kita tidak dianggap sebagai tamu. Mereka sangat melecehkan kita. Ditariknya tangan, didudukkannya di pinggir jalan, kursi dia lalu lalang, macam dianggapnya kita ini tunggul di tengah ladang. Mereka melihat kita sebagai kuli. Dari perlakuan dia menarik tangan saya, waktu cap-cap itu, sini mas, sini mas, sini mas. Oh, dia Dia panggil melihat. mas juga? Iya, jadi dia melihat saya sebagai kuli. Saya mau keluar, tapi apalah gunanya kan, mubazir aja. Jadi lebih baik banyak sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allah. Jadi tak ada gunanya. Jadi mereka melihat kita sebagai kuli. Kan biasanya kalau ada warga negara Indonesia, ya apalagi warga negara dengan tingkat pendidikan dan kemudian juga status sosial seperti Ustadz, harusnya kan pemerintah atau baik di sana maupun di sana kan kedubes, kalau di sini barangkali pihak-pihak yang bersangkutan itu kan bersikap melindungi, karena memang itulah tugas konstitusional kan, untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Ya. Ustadz merasa terlindungi nggak dengan kejadian itu, baik dari statement pihak kedubes Indonesia di Singapura maupun pihak sini, so far sejauh ini? Yang pertama, mereka tidak memberikan ruang interview. Kita tidak dianggap sebagai tamu. Mereka sangat melecehkan kita. Ditariknya tangan, didudukkannya di pinggir jalan, kursi dia lalu lalang, macam dianggapnya kita ini tunggul di tengah ladang. Lalu kemudian setelah itu ditulis di situ besar-besar, no phone, no picture, no camera. Jadi tidak boleh pakai apapun. Jangankan mau menelepon Kedutaan Besar Republik Indonesia, saya memegang koper istri saya, isinya peralatan bayi, karena istri gendong anak, saya bawa kopernya. Setelah dia lepas, kopernya tinggal. Saya takut nanti dia pergi, ini kan tinggal. Saya mau ngasih kan, nggak boleh koper ini diserahkan ke dia. Memang. Jadi menurut saya yang disebut dengan ekstrim itu, what the meaning of extreme? Extreme is kicking women and 3 months and all baby for no reason. Mengusir perempuan dan bayi tanpa alasan. Itulah ekstrim. Segregasi. Itu perlakuan pihak Singapura ya. Ya. Yang saya ingin tanyakan juga, karena itu kan tidak ada komunikasi saat itu, tidak memungkinkan komunikasi. Ya. Tapi setelah itu, setelah Ustadz kemudian katakanlah tersebar beritanya, kan ada pernyataan-pernyataan baik dari otoritas Indonesia di Singapura maupun pihak-pihak di dalam negeri. Ya, mungkin yang sempat Ustadz ikuti ya, misalnya Kedubes atau Duta Besar Singapura mengatakan berdasarkan klarifikasi kami itu bukan dideportasi katanya, tapi dilarang masuk, misalnya begitu. Nah, apakah Ustadz mendapat kesan kok saya sepertinya malah nggak dilindungi, malah pengusiran terhadap warga negara Republik Indonesia ini tidak dianggap sebagai sebuah tragedi, tapi dianggap sebagai ya seperti kejadian-kejadian di Timor Leste tadi, mungkin yang Swiss tadi dan lain sebagainya. Silakan Ustaz. Mungkin karena sudah terlalu sering tidak dipedulikan orang, jadi saya memang tidak pernah berharap. Semakin besar pengharapan, semakin besar kekecewaan. Boleh untuk update status nanti malam. Jadi saya hanya mengadu kepada wakil saya, wakil rakyat. Saya sebagai rakyat Indonesia
mengadu kepada wakil rakyat, maka dalam status saya meminta ke DPR RI supaya memanggil duta besar Singapura di Jakarta untuk menjelaskan apa sebenarnya yang terjadi. Karena orang Singapura yang mempermasalahkan, maka mereka lah yang menjelaskan. Ternyata mereka memposting pada tanggal 17 Mei 2022 di web resmi mereka 3 poin tentang poin pertama, kedua, dan ketiga tersebut. Demikian Bang Refli. Oke, yang paling penting kan poin keduanya itu yang berisi poin kedua. Ya. Ustadz, pada hari-hari ke depan ini itu tidak akan berhentilah kira-kira kasus ini. Saya mendengar beberapa kelompok, beberapa teman misalnya mau melakukan demo misalnya, aksi unjuk rasa di Kedubes Singapura dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Saya tidak tahu persis tanggapan Ustadz. Mereka melihat kita sebagai kuli. Dari perlakuan dia menarik tangan saya waktu cap itu, sini mas, sini mas, sini mas. Oh, dia melihat juga. Iya, jadi dia melihat saya sebagai kuli. Saya mau keluar tapi apalah gunanya kan, mubazir aja. Jadi lebih baik banyak sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allah. Jadi tak ada gunanya. Jadi mereka melihat kita sebagai kuli. Jadi perlu tunjukkan kita ini bermartabat. Kita ini bangsa yang besar. Kita dulu punya Sriwijaya, kampungnya Bang Refli. Kita dulu punya namanya Majapahit. Jadi mereka itu dulu nggak ada apa-apanya. Tunjukkanlah kita sebagai bangsa yang besar. Artinya, kalau kita punya kekuasaan ya dengan kekuasaan. Kalau kita tidak punya kekuasaan dengan statement supaya orang ingat. Setelah saya browsing cari-cari, ternyata masyarakat yang paling letih, paling lelah di dunia ini adalah orang Singapura. Bang Refli boleh cari. Mereka ini lelah. Lelah sekali mereka. Mungkin saking lelahnya itu dia lupa dengan sejarah. Hidupnya udah seperti robot saja. Perlu mereka diingatkan tentang sejarah, tentang kehidupan, tentang ya bahwa kita ini manusia, kita ini bukan transformer. Ustadz, perlakuan warga negara Indonesia ya dalam hal ini kasus Ustadz, apakah merefleksikan katakanlah cara pandang mereka terhadap pemerintahan di Indonesia? Sebetulnya kalau bercerita tentang cara pandang orang secara umum, itu tidak hanya di Singapura, Bang Refli, termasuk juga di Saudi Arabia ketika kami masih kuliah dulu di Mesir tahun 98 sampai 2002. Itu kalau pergi ke Makkah musim haji atau pergi umroh, kalau supir taksi nanya, ya mungkin agak bohong-bohong dikit, kita bilang kita ini dari mana? Thailand. Kok hitam ya, agak dekat-dekat pantai sedikit. Karena kalau kita bilang dari Indonesia, dia sepele sekali. Dia sangat merendahkan. Nanti marah, emosi kita. Nanti dia bilang, Siti Rahma, murah. Gitu. Jadi memang mereka melecehkan kita. Nah ini ya, yang seperti ini, karena apa? Ya, saya tanya kawan saya dari saya di Maroko, satu asrama dengan sahabat dari Chittagong, India, Pakistan, Bangladesh. Kata dia, kami sesusah-susahnya kami tidak kirim perempuan karena kami takut jatuh harkat martabat kan. Jadi lebih baik susah di kampung sendiri. Jadi masalahnya kompleks, Bang Refli, besar sekali masalah. Oke. Ustadz, hari-hari ke depan apa yang mau Ustadz lakukan? Saya tetap seperti aktivitas biasa, saya mengajar, membimbing anak-anak di pondok, pulang, keluar tausiah, keluar kota. Seperti biasa, tidak ada yang berubah. Karena saya jadwal ke Singapura itu liburan, hanya 2 hari, datang 16, pulang 17, 18 ke Pekanbaru. Habis itu ya aktivitas biasa lagi.
Kalau dikatakan itu mengganggu pikiran saya, tidak, karena udah biasa, Bang Refli. Ustadz di dalam negeri juga kan pernah mengalami persekusi juga ya, kalau saya tidak salah ya, tolong ingatkan saya juga. Di Bali. Di Bali. Di mana lagi, Ustadz? Yang seingat saya itu aja. Di Bali. Artinya sebenarnya di dalam negeri aman-aman aja ya, nggak ada masalah selama ini. Sampai sekarang tidak ada masalah, aman-aman. Karena ada kesan begini, Ustadz. Ini mohon maaf ya, termasuk juga saya, barangkali orang-orang yang suka kritis pada pemerintahan ya. Kalau saya kan ceramah kemana-mana, di YouTube saja ngomongnya kan, jadi tidak ada cekal-mencekal. Tapi ada kesan orang-orang seperti Ustadz yang kalau ngomong barangkali dalam perspektif pihak lain dianggap keras begitu ya. Itu sering sekali dicap radikal, ekstremis, kemudian juga rentan untuk korban persekusi gitu ketika menyampaikan katakanlah ceramah dan lain sebagainya. Cobalah Bang Refli buat penelitian, ajak kawan-kawan di kampus dengar ceramah Abdul Somad itu 1 jam. Ceramah saya 600 ml, 60 menit. Berapa banyak seriusnya, berapa ketawanya, apa aja isinya, apa betul, bandingkan dengan yang lain. Saya kira belum move on masalah politik. Kita kira dulu dengan berakhirnya Pilpres, berakhir, ternyata saya kira belum berakhir. Dulu kan masih ada dikotomi kotak antara cebong dan kampret. Ya, saya dianggap karena mendukung Pak Prabowo, saya dianggap kampret. Toh itu semua kan sebetulnya sudah berakhir. Semua kan sudah jadi cebong pada masanya. Atau kecepret, cebong kampret. Iya, cebong rasa kampret. Membuat istilah baru untuk melabelisasi mereka-mereka yang mengkritisi pemerintahan Presiden Jokowi atau katakanlah tidak mengendorse pemerintahan Presiden Jokowi dalam statement dan pernyataannya itu dengan ucapan kadrun. Jadi siapapun dibilang kadrun, apalagi kadrun nomor 1, nomor 2 ya barangkali Ustadz Abdul Somad dianggap begitu. Ya, kita mungkin setelah podcast, setelah dialog ini, suara kita akan kejar-kejaran ini. Nomor 1, 2 antara Abdul Somad dan Bang Refli Harun. Enggak, Ustadz Abdul Somad yang pasti nomor 1. Saya kan tidak ada pengikut, ya kan? Pengikutnya itu Ustadz Abdul Somad yang banyak pengikutnya. Masya Allah. Banyak yang mengikuti channel RH. Tercerahkan. Saya baca komen-komen dan saya ikuti. Amin. Ustadz, ini panggilan masjid kayaknya sudah berbunyi-bunyi kan, tak enak juga nanti kan? Panggilan kadrun tapi tidak menghargai bunyi-bunyi. Iya, kadrun memperjuangkan toa tapi enggak ke masjid. Ustadz, silakan Ustadz closing statement, mungkin apapun undang-undang Ustadz silakan sampaikan ya. Dan ini live memang gitu. Dan apa yang saya alami akan menjadi bagian dari sejarah. Saya akan menceritakannya di hari tua kepada anak-anak saya. Diusir karena saya berpegang kepada agama saya akan bangga menceritakan ke anak cucu saya. Aku dulu diusir karena aku menyampaikan ajaran agama. Sampai masanya ada yang menjadi sampah sejarah. Maka jangan jadikan diri kita sebagai sampah sejarah. Mudah-mudahan saya, Bang Refli, kita tidak ingin dikenang, tapi paling tidak kita memberikan kontribusi terhadap sejarah masa depan bangsa Indonesia yang besar, macan Asia, yang pada zaman silam menguasai dari Vietnam hingga ke Samudra Pasai. Kita masih tetap bangga dengan kebesaran negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka atas berkat rahmat dari Allah yang Maha Kuasa. Demikian, Bang Refli.